Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel kami Rizky Sumur. Untuk video kali ini kita ngobrol-ngobrol sore, ngobrol santai. Dan untuk video kali ini atau video di sore ini saya mau ngebahas atau menjawab pertanyaan yang ada di kolom komentar yang di video sebelumnya ya. Pertanyaannya, Mas, sumur saya itu kok sekarang sudah airnya agak surut ya atau berkurang gitu ya. Padahal sebelum itu tetangga saya buat sumur itu airnya masih full, satu kolam itu masih full. Setelah tetangga saya buat sumur, tiba-tiba sumur saya itu surut gitu ya. Terus apakah sumber mata airnya itu terputus? Oke, untuk jawabannya ya. Ini untuk jawabannya. Oh ya, masih ada lagi. Sebelum tetangga saya itu buat sumur itu masih full satu kolam. Setelah buat sumur itu katanya kurang sedikitnya. Oke, untuk jawabannya ya, ini jawabannya lebih jelasnya saya pakai orek-orek. Sudah saya siapkan ini ya, kertas buat orek-orek, nanti biar mudah untuk dianggap apa ya, mudah ditangkap nih. Oke, sebelum saya lanjutkan video ini, seperti biasa channel ini masih membutuhkan support kalian, like, komen, dan tentunya di subscribe ya, biar nanti nggak ketinggalan video dari saya. Oke, kita langsung saja untuk buat orek-orekan atau untuk menjawabnya. Ini sudah saya siapkan spidol atau snowman. Untuk kamera saya dekatkan ya, biar kelihatan untuk orek-oreknya ini. Oke ya, ini sudah saya siapkan untuk kertas buat orek-orek. Nah, langkah pertama itu yang sumur yang sudah jadi. Ini sumur yang sudah jadi. Kurang jelas ya, saya besarin. Nah, ini sumur yang sudah jadi. Ini dulunya sebelum ada sumur ini, sumur tetangga yang baru buat ya, nah ini sumur yang satunya. Ini sumur yang lama. Ketika ini belum dibuat, ini masih dapat satu kolam. Masih dapat satu kolam full. Terus sumur tetangga ini buat atau membuat sumur ya. Nah, ini menjadi kurang sedikit untuk airnya. Kurang sedikitnya. Ini masih full. Ini kurang sedikit. Apakah sumbernya ini terputus dengan sumur tetangga? Ini belum jelas ini, karena ini kurang sedikit. Ini jelas bukan keputus sumbernya. Nah, ini sumbernya kan dari sini. Entah ini ada berapa sumber, saya juga kurang tahu ya. Berarti ini yang di sini kan ada pertigaan, ada cabang-cabangnya kecil gitu ya. Dia mengarahkan kemana saya juga kurang tahu ya. Ini ada cabang-cabangnya dari jalur utama ke atau sumber mata air pertama ke sumur yang ini. Setelah ini membuat sumur tetangga, maka aliran apa ini, air cabangnya kecil
itu akan terputus atau mengalir ke arah sumur yang baru ini. Padahal ini tuh bukan sumbernya, bukan dari sini, tapi ini ada jalur sendiri. Soalnya katanya sumber ini sangat istimewa atau sangat besar. Ini jalurnya sendiri. Ini juga jalur sendiri. Bukan ini motong sini atau belok ke sini, itu bukannya. Jadi ini sumbernya itu bukan satu jalur sama sumur yang lama atau sumur kepunyaan itu yang ada di kolom komentar itu. Jadi otomatis ini jalurnya itu akan berkurang sedikit karena ini ada aliran yang berbelok ke sini, terus ini kebuat dari atau terpotong di punya tetangga, tapi ini bukan jalur yang utama. Kenapa ini kok besar yang punya tetangga? Karena ini ada jalur sendiri ya, ini dari sini jalur sendiri. Itu pengalaman saya ya. Jadi nanti misalkan kurang paham atau ada yang salah, nanti bisa ditanyakan ke yang lebih tahu ya. Itu hanya pengalaman saya aja ya. Kalau pengalaman saya itu kayak gitu. Kalau enggak dari jalur utama, mungkin ini ada rembesan-rembesan ya. Dari sini tuh ada rembesan-rembesan. Nah, mungkin rembesan-rembesan ini akan terputus. Nah, ini rembesan-rembesan itu dari sini. Nah, mungkin ini akan terputus di sumur yang baru atau sumur tetangga. Soalnya, kenapa kok enggak keputus di jalur utama? Karena ini kurangnya itu atau surutnya itu enggak full satu kolam. Kan ini apanya? Surutnya kan cuma dikitnya. Itu kan berarti bukan dari induknya, yang terputus. Mungkin kalau enggak rembesannya yang terputus, itu ada cabang dari jalur utama. Jalur utama itu ada cabangnya ke sini, terus kepotong di sumur yang baru. Nah, di sumur yang baru ini, jadi ini akan berkurang. Dari sini masih full, terus dari sini sudah kurang, terus ini akan ada yang mengalir ke sumur tetangga. Itu kalau menurut saya atau pengalaman saya. Misalkan ini sumur yang baru itu kok di sini. Nah, di sini ini otomatis jalurnya akan terputus ini. Jadi ini akan habis, tinggal rembesan itu. Jadi mungkin dapatnya misalkan kemarin dapat satu kolam. Kalau sekarang kalau ini terputus itu mungkin dapatnya 1/4 sampai setengah ke bawah itunya. Kalau terputus kayak gini, ini hanya mengandalkan rembesan saja. Tapi kalau katanya kan ini enggak habis total, hanya satu kolam kurang sedikit, berarti ini jalur utama itu ada cabangnya, terus cabangnya itu masuk ke sumur yang baru atau sumur tetangga. Kalau enggak itu, enggak cabangnya ini, itu ada rembesan yang satu jalur sama sumur tetangga. Jadi ini keputus di sini. Jadi ini ada dua macam ya. Kalau enggak dari jalur induk ya dari rembesan. Gitu. Ini untuk penjelasan dari saya yang saya tahu atau pengalaman saya, karena saya sudah pernah mengalami yang terputus. Ini yang sudah saya alami ya, bukan jawaban tadi ya. Ini sudah di luar jawaban. Ini sumur yang lama. Ini juga saya sendiri yang buatnya. Terus perkirakan di 100 meter sampai 125 meter itu saya buat di sini. Nah, ini kebetulan satu jalur.
Ini sudah rumah-rumah semua ya, ini rumah semua. Setelah ini saya bikin ini, padahal jaraknya itu hampir 100 meter lebih, 100 meter sampai 120 meter lebih. Nah ini setelah saya ini buat, saya sudah nyampe ke sumber mata air ini, yang sumber lama itu langsung habis ya, hanya dapatnya sedikit. Ini yang langsung terputus induknya, hanya ini tinggal dapetin rembesannya aja ini. Jadi kalau yang ada di kolom komentar pertanyaan itu bukan dari induknya ya, intinya itu bukan dari induknya, bukan terputus dari induknya. Mungkin ini ada dua macam ya. Kalau enggak dari rembesannya yang terputus, itu bisa jadi dari induknya itu ada cabang berapa persen yang masuk ke sumur yang baru atau sumur tetangga. Ini jelas bukan satu jalur. Intinya sumur yang lama itu bukan satu jalur sama sumur yang baru, gitu ya, untuk pengalaman saya atau jawaban saya. Soalnya itu saya sudah tahu, maksudnya sudah terjadi yang satu jalur itu bukan karena berdekatannya, tapi karena satu jalurnya itu bisa sangat jauh sekali ya. Karena ini emang saya yang buat di tetangga desa itu. Ini jaraknya 120 meter. Ini rumah semua ini ya. Setelah ini saya buat sudah jadi, ini tiba-tiba habis ini. Ini kan berarti satu jalurnya. Soalnya ini juga baru. Setelah ini selesai, saya langsung buat yang tetangga ini. Ini langsung habis ini. Karena ini yang terpotong induknya. Jadi satu jalur. Jadi ini hanya mengandalkan rembesannya aja. Kalau ini sudah jelas tidak terputus jalur induknya ya kawan ya. Sudah paham ya? Intinya sumur ini, sumur yang lama itu atau sumur yang ada di pertanyaan kolom komentar yang kemarin itu bukan terputus dari induknya. Ada dua kemungkinan ya. Kalau nggak ada cabang dari induknya ya, yang terpotong itu rembesannya. Kalau ini kok besar ya, katanya besar ini ya, yang punya sumur tetangga itu karena dia punya jalur sendiri, bukan dari jalur sumur yang lama itu ya. Jadi ini punya jalur sendiri. Nggak taunya ini punya jalur utama berapa atau induk berapa, ada berapa sumber ya, ada 1 atau 2, 3, aku juga kurang tahu. Yang ini juga punya berapa induk untuk sumber mata airnya, saya juga kurang tahu. Tapi intinya ini bukan terpotong induknya, tapi mungkin kemungkinan ada cabang yang terputus di sumur sebelah atau rembesannya yang ada di sumur sebelah gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya, dan bisa kelihatan ya ini untuk orek-orekannya. Kadang-kadang ya saya sudah pernah menggali, jaraknya itu kurang lebihnya hanya 9 meter kalau enggak 8 meter. Ini saya buat di sini, saya terus buat lagi di sini. Ini masih sama sumbernya, ini enggak terputus dan enggak surut, dua-duanya ini masih sama seperti yang pertama saya buat. Karena ini bukan satu jalur antara ini sama ini. Ini punya jalur sendiri-sendiri. Saya ulangi sekali lagi ya, saya juga sudah pernah mengalami yang
satu jalur itu seperti yang ini padahal jaraknya kurang lebihnya 120 kan sudah jauh ya, 120 meter itu kan sudah jauh, udah ini juga sudah rumah-rumah, padahal di setiap rumah ini ada sumurnya ya di sini. Kenapa ini juga kok nggak keputus? Yang keputus yang paling ujung sini. Nah itu kuasa ilahi ya. Jadi saya juga kurang tahu. Jadi aliran air itu bisa belok-belok kemana, naik turunnya di mana kan kita juga kurang tahu ya, soalnya nggak kelihatan gitu ya. Oke, gitu saja ya untuk pertanyaan, sudah saya jawab sebisa-bisanya. Oke kawan, gitu saja untuk video saya atau jawaban saya. Saya ulangi lagi, apabila ada kesalahan atau yang kurang pas, kurang benar, bisa ditanyakan yang lebih tahu ya. Dan gitu saja untuk videonya. Apabila ada salah kata, tolong dimaafkan. Dan seperti biasa, ambil positifnya, buang negatifnya. Jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.